Bab 281, Kepalamu tersangkut di pintu. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Song Lao mendengar rasa malu berikut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xia Ruofei berdiri dan berkata, dia pergi, aku akan turun dan melihat. Bagus. Lagu tua mengangguk. Song Rui dengan cepat berkata, aku akan pergi bersama juga. Anak ini adalah seorang master yang takut akan kekacauan di dunia. Tidak ada kesempatan untuk melewatkan kesempatan untuk ikut bersenang-senang. Xia Ruofei dan Song Rui turun ke bawah, dan melihat seorang pria bertubuh besar yang galak dan buas mengenakan jas hitam dan kacamata hitam di leher Niu Yuseng. Dia berkata jahat, orang tua. Sebaiknya kamu segera menelepon Li Zifu dan biarkan dia menikah. Bekerjalah dengan kami, jika tidak, kemarin lusa itu hanya hidangan pembuka, dan kami tidak akan begitu sopan di masa depan. Xia Ruofei tampak kedinginan dan berteriak, berhenti. Lepaskan dia. Setelah Xia Ruofei bergegas maju dan meraih pergelangan tangan pria kulit hitam itu, dia hanya menggoyangkannya dengan ringan. Pria kulit hitam itu segera merasa seluruh lengannya kehilangan kesadaran dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan tangannya. Xia Ruofei mendengus dan membanting tangannya. Pria kulit hitam itu tiba-tiba mundur beberapa langkah. Lengannya jatuh dengan lembut, dan ada rasa sakit di persendiannya. Wajah pria kulit hitam itu berubah dan dia berteriak dan bertanya, kamu, apa yang kamu lakukan? Untuk saya, Xia Ruofei tidak menatap mata kanan pria kulit hitam itu, tetapi menoleh ke arah Niu Yuseng dan bertanya dengan prihatin, Paman Niu, kamu baik-baik saja? Niu Yuseng menjilat lehernya dan berkata, tidak ada. Xia Ruofei mengerutkan kening dan bertanya, siapakah orang-orang yang sedikit ini? Mengapa kamu ingin pergi ke tokomu untuk membuat masalah? Mata Niu Yuseng menunjukkan warna marah dan berkata, ini adalah sekelompok penjahat nakal. Mereka mendatangi ayah mertuaku. Pria kulit hitam itu melihat bahwa dia diabaikan oleh Xia Ruofei. Dia sudah marah dengan asap itu. Selain itu, Niu Yuseng mengatakan bahwa mereka adalah penjahat nakal, kamu harus hati-hati. Percaya atau tidak, aku akan membawa seseorang ke toko kecilmu besok. Pria kulit hitam ini sangat kuat, tetapi lengannya dengan lembut tergantung ke samping, tetapi momentumnya sedikit berkurang, sepertinya agak lucu. Di sisi Song Rui, dia melihat hidungnya dan berkata, tangannya terkilir dan berani begitu galak, hatimu sangat besar. Xia Ruofei menyapu pria kulit hitam dan adik-adiknya dengan dingin. Dia berjalan 2 langkah ke depan dan berkata dengan lemah, jika kamu tidak ingin tangan yang lain dihapuskan, gulingkan saja untukku. Lelaki kulit hitam itu mendengus dan berkata, wah, menurutku kamu dilahirkan dengan sangat baik, itu orang asing. Yang terbaik adalah tidak mengurus beberapa hal yang sia-sia, atau berhati-hati agar mendapat masalah. Wajah Xia Ruofei menunjukkan senyum licik, dan dia memeluk dadanya dan bertanya, lalu kamu mengajariku, apa yang harus aku lakukan? Song Rui juga tersenyum dan berdiri di samping Xia Ruofei, tampak sedang menonton drama. Meskipun kekuatan tempur anak ini lemah, dia tidak memiliki rasa tegang. Dia telah menyaksikan Xia Ruofei sendirian menantang 10 pengintai, dan akhirnya memenangkan kemenangan dengan mudah, jadi dia sangat jelas bahwa 3 atau 5 pang kecil di Xia Ruofei tidaklah cukup untuk melihatnya sebelumnya. Pria kulit hitam itu berkata dengan bangga, nak, kamu mendengarnya dengan jelas, kami adalah orang-orang Dege. Jika kamu tidak ingin mengungkap hutan belantara yang mati besok, yang terbaik adalah berlutut dan meminta maaf kepadaku, lalu memberiku kompensasi sebesar 50.000 biaya pengobatan. Masalah ini bahkan terungkap, jika tidak maka akan. Hei, Xia Ruofei dan Song Rui saling memandang dan tertawa. Kemudian Xia Ruofei dengan sengaja memperlihatkan ekspresi terkejut dan berkata, kamu adalah orang Dege. Hei, aku takut, kata pria kulit hitam itu, jika kamu takut, kamu akan berlutut. Saya akan membayar biaya pengobatan saya. Setelah itu, pria kulit hitam itu pun dengan bangga berkata kepada adik di sebelahnya, saya sudah melihatnya. Selama nama Dege diberitakan, tidak ada yang tidak takut. 3 atau 4 adik laki-laki itu mengangguk lagi, dan mereka berdiri tegak, seolah-olah mereka adalah, dan saudara, mereka juga mendapat kehormatan. Xia Ruofei dan Song Rui akhirnya tidak bisa menahan tawa. Wajah pria kulit hitam itu bertanya,
apa yang kamu tertawakan? Aku sudah mengatakannya sejak lama, siapa Dege? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Aku bahkan tidak tahu apakah dia terlihat seperti babi atau monyet. Apakah dia takut padanya? Aku masih harus meminta maaf dan membayarmu. 50.000. Menurutku otakmu tidak ditendang oleh kecoa atau ditangkap oleh pintu. Seharusnya ditangkap oleh pintu. Song Rui bernyanyi dan tertawa. Dari mana asalmu? Dari selatan. Masuk akal. Wajah pria kulit hitam itu menjadi sangat jelek, dan dia berkata sambil tersenyum, "Nak, apakah kamu mempermainkanku?" "Ya, aku hanya mempermainkanmu," kata Xia Ruofei dengan pandangan tulus pada pria kulit hitam itu. "Bu!" Pria kulit hitam itu marah dan melambaikan tangan yang tidak terkilir. "Saudaraku, beri aku perlawanan dalam kematian. Ada Dege yang keluar dari masalah ini." Pria kulit hitam itu memiliki total 4 adik lelaki, dan dia sendiri mengambil pipa baja dari adik lelaki itu, mengenakan pertempuran yang terluka. Sebanyak 5 orang bergegas menuju Xia Ruofei. Niu, Yuseng mau tidak mau mengubah wajahnya. Pria berusia 60 tahun itu tanpa sadar mengambil bangku di toko dan bergegas membantu. Song Rui dengan cepat meraih Niu Yuseng dan berkata dengan mudah, "Paman Niu, ayo letakkan." Beberapa udang kecil, tidak cukup untuk terbang satu per satu. Ini, bisakah dia melakukannya? Niu Yuseng rupanya tidak mempercayainya. Xia Ruofei tampaknya tidak terlalu kuat, terutama setelah menyerap kelopak bunga yang aneh, dan setelah mempelajari postur aneh orang-orang Xiaojin di monumen batu baru-baru ini, tubuhnya telah mengeluarkan banyak kotoran, dan terlihat lebih putih. Net, agak seperti sarjana yang lemah. Niu Yuseng berpikir bahwa Xia Ruofei tidak seperti seseorang yang bisa mengalahkan. Song Rui tersenyum dan berkata, "Paman Niu, kamu harus menghilangkan kata kanan." Saat keduanya berbicara, Xia Ruofei juga terlihat kedinginan dan berinisiatif menyambutnya. Di garis depan pria kulit hitam, dia hanya merasakan sekuntum bunga di depannya, dan dia kehilangan sosok Xia Ruofei dalam penglihatannya. Kemudian dia mendengar suara ledakan, lengan kirinya yang utuh juga terkena serangan yang menyakitkan, dan sebuah pipa baja jatuh ke tanah. Kemudian dia menemukan lengan kirinya juga tidak sadarkan diri. Kemudian lelaki kulit hitam itu mendengar teriakan satu demi satu, dan ketika dia kembali kepada Tuhan, keempat adik laki-lakinya sudah terbaring di tanah dan berduka. Dia satu-satunya yang berdiri, tetapi kedua tangannya jatuh dengan lembut dan terlihat sangat lucu, seperti para budak di istana King. Xia Ruofei memandang pria kulit hitam itu dengan tatapan samar, lalu mengangkat kakinya dan mengambil langkah ke arah pria kulit hitam itu. Pria kulit hitam itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi hijau, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbanting ke tanah. "Saudaraku, jangan datang, aku salah, ampuni aku." Wajah pria kulit hitam itu memohon belas kasihan. Xia Ruofei bertanya dengan dingin, "Siapa saudaramu?" "Kakak, kamu adalah kakak laki-laki." Pria kulit hitam besar itu dengan cepat mengubah mulutnya. "Kakak, lepaskan aku tidak berani lagi." Xia Ruofei melontarkan rasa jijik, dan bertanya dengan lemah, "Bicaralah, apa yang kamu cari Tuan Li Zifu?" Pria besar berbaju hitam berkata dengan cepat, "Kakak, Dege lah yang ingin berbicara dengan orang tua itu." "Oh tidak, jangan bekerja sama dengan Tuan Li Zifu. Dege ingin bertanya kepada Tuan Li untuk bekerja sebagai konsultan teknis di pabrik teh Yuanshan kami." "Oh," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Caramu meminta seseorang benar-benar keren." Pria kulit hitam itu menangis dan merajuk dan berkata, "Kakak, saya salah. Tapi saya juga menurut. Saya tidak ingin bekerja sama dengan Tuan Li, dan Dege membiarkan saya menakuti dia. Kami sungguh tidak ingin menyakiti orang tua itu. Juga dikatakan bahwa jika Tuan Li Lao mau keluar, beri dia gaji tahunan 100,000. Wajah Xia Ruofei dingin dan berkata, "Saya tidak ingin menyakiti Tuan Li Lao." Apa yang terjadi dengan luka di kepalanya? Bukan hanya Song yang mengetahui bahwa cedera Li Zifu tidak disembunyikan. Sisi Xia Ruofei juga merupakan lubang dalam api, dan dikombinasikan dengan penjahat nakal ini untuk mengintimidasi. Sedikit analisis mengetahui bahwa Li Zifu terluka, kelompok orang ini tidak dapat lolos begitu saja. Pria besar berbaju hitam berkata dengan cepat, "Kakak, saya benar-benar tidak tahu ini. Malam sebelumnya, Dege izinkan kami memperingatkan keluarga saya."
Kami baru saja memecahkan gelasnya, dan kecoa lainnya tidak melakukannya, dia. Xia Ruofei menatap pria kulit hitam itu dengan dingin, dan pria kulit hitam itu terlalu takut dengan suasananya. Mata alis rendah itu benar-benar keluar dari momentum kesombongan. Setelah beberapa lama, Xia Ruofei berkata dengan lemah, pergilah. Katakan saja Dege, jika kamu tidak ingin mati, kamu akan berkumpul sedikit. Jika kamu berani melecehkan Tuan Li, dia akan menyesal melakukan ini, dunia. Ya adalah, kata pria kulit hitam itu berturut-turut. Sampai saat itu, dia berani berdiri dari tanah. Namun karena kedua lengan terkilir, keseimbangan tubuh tidak dikuasai dengan baik, sehingga seluruh tubuh menjadi goyah. Pria kulit hitam itu menyapa beberapa adik lelaki yang saling mendukung dan pergi. Xia Ruofei kembali dan bertanya, Paman Niu, apakah geng ini sudah lama melecehkan Tuan Li Lao? Niu Yuseng tersenyum pahit, sudah beberapa hari. Awalnya, mereka tidak tahu bahwa lelaki tua itu tinggal di sini, dan pergi ke desa untuk bertanya. Kemudian, ketika mereka mengetahuinya, mereka datang ke pintu hampir setiap hari. Lebih sopan memulai Dege, tapi ayahku tidak. Ken Songkou, dia mulai memanggil beberapa bajingan kecil untuk mengancam kami. Gelas kami pecah kemarin lusa. Sedikit takut, dan terjatuh sedikit. Song Rui bertanya dengan aneh, aku baru saja meminta kakekku untuk menanyakan apa yang dia sakiti. Mengapa dia tidak mengatakannya? Niu Yuseng berkata, orang tua itu takut akan masalah Song, panglima tentara. Dia selalu menjadi karakter ini, dan dia lebih rela jongkok sendiri, dan dia takut menimbulkan masalah. Kemarin dia juga mengatakan bahwa dia akan pindah untuk tinggal. Orang-orang mengalami kesulitan, saya tidak bisa berbisnis di sini. Anda mengatakan bahwa dia berusia lebih dari 90 tahun, dan ada seorang anak di bawah lutut dia akan keluar untuk hidup. Orang tua ini, benar-benar berkarakter. Kata lagu Rui. Xia Ruofei memandang Song Rui dan berkata, Song Rui, kamu tidak mengatakan bahwa kamu memiliki banyak teman di Wuyixian. Kamu harus membantu Tuan Li untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Tidak masalah. Song Rui tidak ingin berkata, saya akan kembali dan menghubungi teman saya untuk memastikan bahwa saudara bajingan itu akan meminta maaf ke pintu besok. Saya tidak akan pernah berani melecehkan Tuan Li. Terima kasih, kata Niu Yuseng. Tapi, jangan bilang pada lelaki tua itu bahwa ini yang aku katakan. Kalau tidak, dia harus menikah denganku lagi. Niu Yuseng juga seorang pria berusia 60 tahun, namun ia tetap menghormati dan takut pada ayah mertuanya. Hal ini juga menunjukkan bahwa menantu perempuan Li Zifu masih sangat berbakti. Ketiga pria itu masuk ke toko sambil berbicara, dan Niu Yuseng menurunkan penutup pintu. Pria kulit hitam itu mulai berani mundur dan berlari ke depan dengan putus asa. Setelah berlari beberapa saat, dia perlahan berhenti dan memberanikan diri untuk kembali. Ketika dia melihat bengkel listrik Niu Yuseng telah menutup pintu, matanya menunjukkan sedikit ekspresi pahit, dan dia berkata sambil tersenyum. Matilah kau, bahkan masyarakat Dege pun rela berperang, tinggal menunggu amarah Dege. Lalu lelaki berkulit hitam itu berkata kepada adik-adiknya dengan wajah bengkak, ayo pergi. Pergi ke Dege. Salah satu adik laki-lakinya bertanya, bos, apakah kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk melihat lenganmu dulu? Topi bodoh. Apakah masalah Dege penting atau cederaku penting? Pria kulit hitam berteriak, jangan berguling untuk mengemudi. Ah, aku pergi. Adik laki-laki itu bergidik. Mobil mereka diparkir di sebelah bengkel Niu Yuseng. Ketika sang adik berpikir untuk kembali mengemudi, mau tak mau dia merasa takut. Sial, apakah kamu tidak pergi menemuiku? Pria kulit hitam itu berteriak, apakah saya masih bisa mengemudi seperti ini? Setelah itu, lelaki berkulit hitam itu mengangkat kakinya dan membuat keinginan untuk menendang. Adik laki-laki itu dengan cepat memanggil, bos, saya akan buka, saya akan buka. Kemudian dia dengan hati-hati berjalan kembali dan segera mengambil mobil dan melaju. Beberapa adik laki-laki memasukkan pria kulit hitam itu ke dalam mobil, dan kemudian mobil tersebut meninggalkan kota Yangdun. Di lantai bengkel listrik, ketika Xia Ruofei dan yang lainnya naik ke atas, Song Laozeng dan Li Zifu mengobrol dan minum teh. Keduanya tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu. Ketika saya melihat Xia Ruofei, Song Lao bertanya dengan lemah, Xiao Xia,
apakah sudah ditangani? Yah. Kepala, beberapa gangster kecil, dan aku dilarikan pergi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Song Lao mengangguk dan tersenyum dan berkata, duduk dan minum teh bersama. Afuge benar-benar enak. Ini lebih enak daripada teh spesial itu. Lagu kecil, jika kamu menyukainya, kembalilah dan ambillah. Li Zifu berkata sambil tersenyum. Oke, Afgan, kalau begitu aku tidak akan sopan padamu. Song Lao berkata dengan gembira. Hei, teh apa yang enak di rumah? Kata Li Zifu. Xia Ruofei dan Song Rui juga duduk untuk minum teh bersama. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan membuat teh Li Zifu adalah suatu keharusan. Bahkan Xia Ruofei, orang yang tidak tahu banyak tentang teh, jelas bisa merasakan bahwa dirinya tidak sama dengan teh yang pernah ia gunakan sebelumnya. Mungkin, Yan Yun, Li Zifu masih belum bisa saya rasakan, tapi saya juga bisa merasakan keunikan rasa dahongpao ini. Semua orang mengobrol sambil minum teh, dan tak lama kemudian langit mulai gelap. Li Zifu menyapa Li Guizi untuk menyiapkan makan malam, lalu berkata sambil tersenyum, Xiao Song, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tinggallah dan makan bersama. Song Lao juga tidak memiliki kesimpulan yang sopan, dan berkata sambil tersenyum, oke. Kemudian dia langsung meminta Direktur Lu menelepon dan memberitahu Su Wu dan Huang Fang bahwa dia tidak akan kembali ke hotel untuk makan malam. Tepat ketika semua orang sangat bahagia, pria kulit hitam dan beberapa adik laki-lakinya kembali ke pabrik teh Yuanshan di pinggiran kota. Ketika mobil orang kulit hitam itu menabrak kantor manajer umum pabrik teh, dia menangis dan berteriak, "Dege, kamu ingin menjadi tuan bagiku." Di belakang meja besar kantor manajer umum adalah seorang pria parubaya berusia awal 40-an. Tubuhnya agak kurus, dan mata kecilnya memiliki sedikit kabut di tulang pipinya yang tinggi. Dia mengenakan setelan tang berwarna krem dan 2 buah kenari di tangannya. Kelihatannya agak ceroboh. Pria parubaya ini adalah orang Jerman, di mulut pria kulit hitam. Nama lengkap Dege adalah Wu De. Baru beberapa tahun terakhir ini ia mulai menekuni bisnis teh. Sebelumnya, dia memulai dari seorang pang kecil di jalan, dan mengandalkan lubang untuk menipu pintu. Dia mengumpulkan banyak uang, dan ada juga di bawah tangannya sekelompok pemukul. Oleh karena itu, meskipun Wu De terlibat dalam bisnis teh, meskipun dia baru dalam bisnis tersebut, dia mengandalkan cara-cara yang tidak konvensional untuk menekan pesaing, dan bisnis tersebut dengan cepat menjadi sukses. Dengan uang tersebut, Wu De secara alami dapat membesarkan lebih banyak preman. Lambat laun, ia semakin terkenal di pinggiran kota dan di beberapa kota tempat teh diproduksi. Banyak orang yang merasa takut ketika menyebut Dege. Bahkan sebagian orang yang tidak patuh di rumah akan menggunakan rasa takut untuk mengatakan bahwa kamu tidak akan membawamu pergi jika kamu tidak ingin pergi ke Dege. Wu De juga berkembang. Tahun ini, Wu De mendengar nama Li Zifu dalam bisnis pembuatan teh. Dia mengemukakan ide untuk meminta Li Zifu pergi ke pabrik teh mereka untuk memandu proses pembuatan teh. Tentu saja, pikiran Wu De lebih tertuju pada keahlian Li Zifu dan terkenal, menempati tempat di pasar teh kelas atas. Dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan gaji tinggi 100.000, ditambah nama keras, Dege, miliknya, Li Zifu pasti tidak akan menolak. Saya tidak berpikir bahwa Li Zifu bau dan sekeras batu di dalam lubang. Dia berkata bahwa itu sama sekali tidak efektif, dan dia sudah mati dan menggigit, dan dia bertekad untuk tidak keluar. Wu De memiliki perangkatnya sendiri, dan dia yakin perangkatnya sendiri bisa efektif kemanapun dia pergi. Jadi dia terus mengirimkan gangster kecil itu untuk mengancam dan melecehkan. Hari ini, dia baru saja melawan sekretaris wanita di kantor selama 300 ronde. Sambil duduk di kursi untuk menikmati rasa ekstasi, pria kulit hitam itu menyerbu masuk, yang membuatnya merasa sedikit malu. Wu De mengerutkan kening dan berkata, keluar, ketuk pintunya. Pria kulit hitam itu gemetar dan berkata dengan cepat, hei. Dia berbalik dan berjalan 2 langkah, lalu berbalik dan berkata, Dege, aku seperti ini, aku tidak bisa mengetuk pintu. Wu De memperhatikan kedua lengan pria kulit hitam itu terkilir. Dia menunjukkan cahaya di matanya dan bertanya, apa yang terjadi? Pria kulit hitam Han dengan cepat mengatakan semua yang terjadi hari ini, yang pasti menambah bahan bakar dan cuka, terutama yang mencerminkan penghinaan Xia Ruofei terhadap Dege.
Wu Daiwei mendengarkan wajah yang lebih muram itu, dan dia akhirnya bertanya dengan lemah, tahukah kamu siapa orang ini? Ini tidak begitu jelas. Dege, dia terlihat sangat kasar, dan aksennya tidak sama dengan kita. Pasti orang asing, kata lelaki berkulit hitam itu, dia keluar dari toko lelaki tua itu. Saya kira itu mungkin kerabat mereka. Mata Wu De menunjukkan kemarahan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, anak ini tidak terlalu kecil. Bahkan adik laki-laki saya Wu Ding berani bertarung. Hei, saya ingin melihat bagaimana dia membuatku menyesal datang ke dunia ini. Setelah itu, Wu Deteng bangkit dan melemparkan 2 buah kenari Wenwan ke dalam laci, lalu berkata, ayo. Pergilah bersamaku dan temui kelinci kecil ini. Wu De keluar, lalu segera berhenti, mengerutkan kening dan menatap pria kulit hitam itu, dan berkata, lupakan, kamu tetap jangan pergi, sekarang aku akan membantuku mengumpulkan semua orang-orang yang bisa kutemukan, lalu pergi ke rumah sakit dan lihat lenganmu lalu bicara. Bagus. Dege, aku akan memanggil orang-orang. Pria kulit hitam itu berkata dengan cepat. Wu De mengangguk dalam posisi suram. Kota Yangdun. Keluarga Li Zifu duduk di meja bersama Song Lao, Xia Ruofei, Song Rui dan Direktur Lu. Mereka mengobrol sambil makan dan suasananya sangat harmonis. Semua hidangannya adalah masakan rumahan di negara ini, dan karena bagian hati lama Song menderita penyakit serius, semua orang tidak minum alkohol, tetapi Song Lao dan Li Zifu sudah lama tidak bertemu kembali, dan mereka sangat bahagia. Mereka merasa sangat harum saat makan. Saat makan, Xia Ruofei juga dengan penasaran bertanya kepada Li Zifu tentang beberapa hal tentang Da Hongpao, terutama 6 pohon induk, dan dia sangat tertarik. Karena Xia Ruofei masih memikirkan apakah dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk datang ke Gunung Wuyi, menebang beberapa 6 pohon induk, dan kemudian menanam pohon teh di tempatnya sendiri. Karena terdapat lingkungan yang canggih dan unik seperti ruang peta spiritual, maka akan berhasil menanam dan memproduksi pohon teh. Dan setelah penebangan berhasil, maka pohon teh yang ada di ruang tersebut bukan hanya merupakan stek pohon induk Da Hongpao generasi pertama, karena ruang tersebut sangat kaya aura, lingkungannya cocok untuk tumbuhnya hampir semua tanaman, jadi secara teori, Xia Ruofei bahkan mungkin menanam pohon induk. Da Hongpao hadir dengan pohon teh berkualitas tinggi. Dengan gagasan seperti itu, Xia Ruofei secara alami merawat 6 pohon induk Da Hongpao dengan baik. Setelah mengobrol sebentar dengan Li Zifu, Xia Ruofei pun menguasai banyak informasi tentang 6 pohon induk Da Hongpao. Misalnya, setelah pohon induk Da Hongpao berhenti dipetik pada tahun 2007, dan terdapat lembaga profesional yang menjaga lingkungan di sekitar 6 Da Hongpao. Selain itu, unit pengelolaan pohon induk Da Hongpao adalah Biro Teh Kota Wuyishan. Ini juga merupakan hal yang sangat umum. Kinerja biro tersebut ditingkatkan dari kantor teh sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat mementingkan ke-6 pohon induk Da Hongpao. Pemerintah kota Wuyishan bahkan membeli asuransi besar-besaran untuk pohon induk Da Hongpao. Tepat ketika semua orang sedang makan dan mengobrol, pintu penutup di lantai pertama terdengar suara bantingan, bercampur dengan suara teriakan, dan samar-samar masuk ke telinga. Ketika Anda mendengarnya, Anda tahu bahwa itu bukanlah kata yang baik. Song Lao meletakkan sumpitnya dan mengerutkan kening. Ada apa? Tidak enak makan bersama Afgan. Bagaimana hukum dan ketertiban di tempat ini begitu buruk? Direktur Lu mendengar kata-kata itu dan dengan cepat bertanya, Kepala, apakah Anda ingin saya memanggil para pemimpin terkait di Provinsi Tenggara? Hukum dan ketertiban di kota ini benar-benar canggung. Song Lao melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu lupa, kamu tidak akan bertanggung jawab. Jika kamu mengatakan masalah sekecil itu, kamu dapat memanggil pemimpin provinsi, dan itu tidak perlu. Oke, kata Direktur Lu. Song Rui mengajukan diri untuk berdiri dan berkata, kakek, biarkan aku pergi dan melihat. Cucu-cucu ini harus membersihkannya, aku akan mengemasnya. Xiao Rui, kamu harus pergi dan melihatnya. Song Lao berkata, tapi pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Oh, biarkan aku yakin. Lagu Rui berkata dengan percaya diri. Lalu dia bangkit dan turun. Di sisi tangga, hanya ada sebuah jendela. Ketika Song Rui lewat, dia dengan santai melihat keluar jendela dan seluruh orang tercengang.
Dia menggosok matanya dan langsung membuka jendela dan melirik lagi. Alhasil, dia ketakutan dan langsung menyusut kembali. Wajah Song Rui sedikit pucat. Dia memandang Xia Ruofei dan bertanya, jika kamu terbang, bisakah kamu ikut denganku? Ketika Xia Ruofei melihat wajah Song Rui pucat, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Hei, apa ini?" Dia berkata sambil berdiri dan berjalan ke jendela dan melihat keluar. Alisnya tiba-tiba berkerut dan matanya menunjukkan cahaya yang bagus. Dia melihat ada ratusan pria kulit hitam di jalan yang tidak bisa melewati pintu toko, dan orang-orang ini memegang pipa baja dan bahkan helikopter di tangan mereka. Semua orang galak, dan beberapa orang memegang daun jendela di bawah. Wajah Xia Ruofei sedikit berubah dan berkata, "Kepala, ada banyak orang di luar, situasinya agak rumit. Demi keselamatan Anda, saya sarankan Anda mengungsi dulu." Setelah itu, Xia Ruofei langsung bertanya, "Paman Niu, apakah kamu memiliki pintu belakang di sini?" "Ada beberapa," Niu Yuseng berkata dengan cepat, "Anak muda, kamu buru-buru merebut kepala dari pintu belakang." Tanpa diduga, Song Lao mendengus dan berkata, "Saya tidak pergi." Kepala, kakek, Xia Ruofei, Song Rui dan Direktur Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Song Lao sangat tenang dan berkata, "Xiao Xia, aku tidak bisa pergi. Kita harus pergi, bagaimana dengan Afgan di sini? Kalau begitu pergilah bersama." Xia Ruofei segera mendobrak jalan, lihat ke belakang dan temukan mereka untuk menyelesaikan rekening. Pada saat ini, wajah Li Guizi naik ke atas dengan agak pucat dan berkata, "Pintu belakang juga telah diblokir. Sekarang ada orang di sekitar, kita tidak bisa keluar." Wajah Xia Ruofei sangat sulit dilihat. Jika dia hanya memiliki dirinya sendiri, meskipun jumlah orangnya 2 kali lebih banyak, dia pasti bisa melarikan diri. Tapi ada 2 orang tua di sini, dan Song Rui dan yang lainnya, semuanya kecuali diri mereka sendiri. Kekuatan tempur apapun, ada lebih dari 100 kaum konservatif di luar, dan mereka masih membawa senjata. Xia Ruofei bahkan lebih baik dalam keterampilannya, dan dia juga sulit bertarung dengan 4 tangan. Begitu konflik pecah, sulit baginya untuk melindungi kesejahteraan Song dalam situasi yang kacau balau. Suara pintu luar semakin padat. Xia Ruofei tahu bahwa penutup pintu di area itu tidak akan bertahan lama. Ketika dia sedikit menuruti keinginannya, dia segera menerobos pergi. Semua orang turun ke bawah. Sekelompok orang mengikuti Xia Ruofei ke toko lantai pertama. Xia Ruofei melihat dan menemukan bahwa pintu belakang adalah gerbang besi dan terlihat cukup kokoh. Dan geng tersebut sebagian besar terkonsentrasi di pintu depan. Pintu belakang hanya mengirim beberapa orang untuk tinggal di sini, tidak ada pergerakan di sini. Jadi Xia Ruofei berkata, "Paman Niu, kamu dan Xiao Rui ada di pintu belakang. Begitu ada situasi apapun, kamu harus memberitahuku tepat waktu bahwa jika mereka benar-benar ingin membanting pintu, kamu harus mencoba memblokirnya." "Oke, jangan khawatir," kata Niu Yuseng. Niu Yuseng dan Song Rui Shou berada di pintu belakang, dan Xia Ruofei datang ke toko bersama Song Lao, Li Zifu, Direktur Lu dan Li Guizi. Xia Ruofei meminta Li Guizi mencari bangku dan mengatur agar kedua orang tua itu duduk. Song Lao dan Li Zifu tampak masih sangat tenang, dan kedua lelaki tua itu bagaikan gunung yang runtuh di depannya dan tidak berubah warna. Tentu saja nyawa Song Lao Ma, orang yang keluar dari lautan mayat, sebenarnya tidak takut dengan pasukan kecil ini. Kehidupan Li Zifu juga penuh badai, dan dia juga pernah mengalami zaman bandit, dan di usianya, nyali tentu tidak akan kecil. Xia Ruofei meminta Li Guizi untuk merawat kedua orang tua itu, dan kemudian berkata kepada Direktur Lu, "Direktur Lu, Anda akan segera menelepon Su Wu dan Huang Fang, biarkan mereka datang dan memperkuat, dan segera beritahu pemerintah setempat. Ini sekelompok orang benar-benar melanggar hukum, saya lihatlah keadaan hari ini, tidak ada cara untuk menjadi baik." Sutradara Lu juga berwajah besi dan biru. Dia tidak menyangka beberapa orang di tempat itu merasa sangat malu. Sebab, hukum nasional tidak di mata. Dia memandang Song Lao dan melihat bahwa Song Lao tidak keberatan. Dia segera berkata, "Ya, saya akan segera menelepon." Setelah pengaturan Xia Ruofei selesai, itu hanya di depan pintu rolling door toko. Dia tahu bersembunyi di area ini jelas bukan solusi. Kelompok orang ini berani, dan sekarang mereka sudah mulai membanting,
dan cepat atau lambat mereka akan masuk. Song Lao memandang Xia Ruofei dan berkata dengan lemah, musim panas kecil, perhatikan keselamatan. Xia Ruofei berbalik dan menyeringai dan berkata, kepalanya yakin. Setelah itu, Xia Ruofei juga melontarkan tatapan dingin pada pria itu, dengan terampil mengeluarkan pistol tipe 92 dari sarung ketiaknya, membanting peluru ke simbal, dan berjalan ke pintu toko. Kelompok pelanggar hukum ini, bahkan berani berkumpul di dinasti Song, salah satu mantan anggota inti kepemimpinan, bahkan jika terbunuh, itu juga pertarungan kulit putih. Pada saat ini, Xia Ruofei mendengar teriakan di luar semakin keras. Nak, cepatlah keluar, saat kita membuka pintu, itu tidak sopan. Orang yang berani melawan The Ge sebenarnya sedang bermain lentera di toilet untuk mencari kematian. Xia Ruofei berkata dengan malas, apa namanya? Panggil jiwa, kakekmu, aku keluar. Setelah itu, Xia Ruofei membuka kunci pintu kecil di atas pintu bergulir, membuka pintu kecil itu lalu mendobraknya dan kemudian dengan cepat mengunci pintunya. Li Zifu memandang Xia Ruofei dan bergegas keluar sendirian. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan prihatin, lagu kecil, anak muda ini. Song Lao tersenyum dan berkata, Afuge, yakinlah. Dia tidak akan mendapatkan apapun. Direktur Lu datang dan berkata dengan suara, kepala, saya telah menghubungi rekan-rekan yang bertanggung jawab di Provinsi Tenggara, dan pemerintah daerah Wuyixian harus segera menanggapi keadaan darurat ini, dan Su Wu serta Huang Fang juga akan segera datang. Petik 2. Song Lao sedikit mengangguk dan berkata bahwa dia tahu. Di luar, ketika Xia Ruofei keluar dari pintu toko, dia melihat jalanan penuh dengan pria besar berjas hitam, dan mereka memandang diri mereka sendiri dengan tajam. Seorang pria parubaya yang mengenakan gaun parubaya dengan kostum tang berwarna krem, seperti bintang, adalah pemimpin kelompok ini. Pria parubaya ini adalah Wu De. Dia melihat Xia Ruofei keluar dari toko, menyipitkan mata ke arah Xia Ruofei dan kemudian bertanya, apakah itu dia? Di sisi Wu De berdiri bersama seorang adik laki-laki dengan hidung dan wajah bengkak. Itu adalah salah satu pang kecil yang diajar oleh Xia Ruofei di sore hari. Dia segera berkata, The Ge, itu dia. Dia mempermainkan kita. Mata Wu De memancarkan cahaya yang tajam, dan tangan yang memegang cerutu itu terangkat dan menunjuk ke arah Xia Ruofei, dengan samar berkata, patahkan tangannya dulu. Ya, pria kulit hitam itu berteriak. Kemudian belasan orang mengambil pipa baja itu dan melihatnya. Mereka memandang Xia Ruofei dengan niat baik dan melangkah berkeliling. Xia Ruofei menunjukkan senyum licik di wajahnya, perlahan mengangkat tangannya dan mengangkat pistolnya, dan berkata dengan mudah, jika kamu tidak takut mati, datang dan coba. Orang-orang bertangan hitam itu, melihat bahwa Xia Ruofei memegang pistol di tangannya, dan dia takut untuk berhenti selangkah demi selangkah, memperlihatkan ekspresi ragu-ragu. Dan Wu De tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan menatap pistol di tangan Xia Ruofei. Sesaat kemudian, dia menunjukkan senyuman sinis anak-anak, kamu tidak boleh berpikir bahwa kamu dapat menakut-nakuti orang dengan pistol mainan. Benar-benar mengira kami takut. Adik laki-laki Wu De juga telah kembali kepada Tuhan, dan mereka diejek. Ternyata itu pistol mainan. Untungnya, The Ge tampak seperti obor. Jangan bilang begitu, pistol mainan ini cukup realistis. Oh, sayangnya anak ini telah bertemu The Ge, dan orang biasa mungkin benar-benar tertangkap olehnya. Lelaki kulit hitam dan lelaki besar itu mendengarnya, dan hati yang membawanya pun turun. Sangat tidak mungkin untuk memikirkannya. Pengelolaan senjata api di Tiongkok sangat ketat. Bagaimana pemuda ini bisa menerima begitu saja? Keluar dengan pistol, kecuali dia tipe orang yang putus asa, tapi meski begitu, dia tidak berani menembak di depan umum. Memikirkan hal ini, para lelaki kulit hitam itu sedikit marah dan marah. Mereka merasa tidak punya wajah karena baru saja dibelenggu oleh pistol mainan Xia Ruofei. Mereka menyapa mereka dan mempercepat langkah mereka, beberapa orang juga mengangkat pipa baja di tangan mereka dan memberi mereka pelajaran mendalam yang ditinggalkan Xia Ruofei. Bentak, suara tembakan terdengar. Segera setelah jingle tersebut, sebuah pipa baja jatuh ke tanah, dan sebuah lubang hitam muncul di lutut seorang pria besar. Dengan tembakan sedekat itu, tulang lutut pria kulit hitam itu langsung hancur, dan seluruh orang pun ikut terkena benturan tersebut dan terjatuh ke tanah.
Setelah beberapa saat, rasa sakit yang hebat menyebar ke pikirannya melalui saraf, dan dia mengeluarkan jeritan yang memilukan, memegangi kaki yang ditinggalkan dan menggulingkannya di tanah. Sementara Xia Ruofei masih terlihat tenang, Wu De dan yang lainnya telah menemukan bahwa pistol tipe 92 di tangan Xia Ruofei menghadapi asap biru samar. Adegan itu tiba-tiba menjadi mati. Selain teriakan pria kulit hitam di tempat kejadian, semua orang tercengang. Xia Ruofei tidak ragu untuk mengambil gambar adegan itu secara langsung. Ada senyuman dingin di mulutnya, dan dia perlahan mengangkat tangannya lagi. Moncong lubang hitam menunjuk ke arah Wu De, seorang pria di antara kerumunan, dalam setelan tang berwarna krem. Target sekelompok pria kulit hitam terlalu jelas. Wu De sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang kedua adik laki-lakinya dan berteriak, "Jangan main-main. Membunuh orang harus membayarnya." Kedua wajah yang lebih muda berwarna hijau, dan mereka takut mati. Biarkan mereka menghadapi moncong lubang hitam sebagai tameng bos, apakah mereka tidak takut? Namun, keduanya tak berani melepaskannya, karena tahu betapa malunya Dege. Jika kali ini dibiarkan saja, hal ini akan lebih baik daripada kematian Dege. Kedua adik laki-laki itu pucat seperti kertas, dan tubuh itu menggigil dan menatap Xia Ruofei, memperlihatkan ekspresi memohon. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, pembunuhan itu membuahkan hasil. Orang tua itu bisa membunuh banyak orang, dan tidak ada yang pernah membiarkan saya membayarnya. Xia Ruofei mengatakan bahwa sebenarnya dalam 7 tahun karir militernya, ada banyak orang yang terbunuh, tetapi kebanyakan dari mereka adalah raja narkoba besar yang telah meninggal, atau mereka adalah teroris yang sangat kejam. Tapi ini terdengar di Wu De, tapi artinya lain. Anak ini benar-benar putus asa. Untuk pertama kalinya, hati Wu De memunculkan ide seperti itu. Dia mengerang dalam hatinya, mengapa Lao Zi begitu tidak beruntung? Bagaimana Li Lao Tou bisa mengenal biksu seperti itu? Lao Zi sudah menyelidikinya. Li Lao Tou tidak memiliki latar belakang sama sekali. Kerabat dan teman semuanya adalah orang biasa. Dari mana anak ini keluar? Pada saat ini, tangan Xia Ruofei yang memegang pistol sedikit berputar. Begitu pria kulit hitam itu diarahkan ke moncongnya, dia langsung takut untuk bersembunyi di sampingnya. Untuk sementara waktu, para lelaki kulit hitam ini berada dalam bahaya dan tidak sabar untuk berbalik dan lari. Xia Ruofei berkata dengan lemah, apa yang akan kamu berikan kembali ke Laos, dan apa yang kamu lakukan di sekitar toko? Suara Xia Ruofei jatuh, dan sekelompok pria kulit hitam segera mundur ke belakang, tetapi tanpa perintah Wu, orang-orang ini tidak berani melarikan diri. Wu De memiliki beberapa adik laki-laki sebagai pelindung daging, dan hatinya sedikit tenang. Dia berteriak pada kalajengking, saudaraku, kami tidak berniat menyinggung perasaanmu, hanya ingin meminta Tuan Li untuk bekerja sama. Xia Ruofei menunjuk ke pintu penutup rol yang telah berubah bentuk setelah dihancurkan. Dia mencibir, tolong bekerja sama dengan orang-orang untuk meminta ini. Kemudian Xia Ruofei menjilat hidungnya dan berkata dengan santai, saya baru saja mendengar seseorang berkata bahwa orang yang telah memukuli adik laki-lakinya keluar dan mati. Orang-orang sedang bermain, sekarang saya keluar, saya bersiap untuk mati. Petik 2. Wajah Wu De memerah dan putih, dan dia merasa sangat malu. Dia menggigit giginya dan berteriak, saudara-saudara semuanya campur aduk, kamu menandatangani nama. Mungkin kita masih punya asal-usul. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jalannya campur aduk. Jalan itu, apakah Jiangwo Avenue masih Red Star Avenue? Wu De mendengus dan berkata, orang Ming tidak berkata berbisik. Hari ini, saya adalah orang Wu yang tidak mengenal Taisan. Apa yang diinginkan saudara-saudara, mari kita ambil keputusan. Aku tidak ingin menjadi seperti itu, kata Xia Ruofei dengan senyuman manusia dan hewan yang tidak berbahaya. Hanya saja aku mendengar seseorang membual tentang hal itu dan mengatakan bahwa ada dego yang menggantung di langit. Aku sangat ingin mengenal satu sama lain. Saya Wu De. Teman di jalan memberi saya wajah untuk memanggil saya saudara. Wu De berkata, apakah saudara-saudara meminta nasihatku? Kenapa aku mencarimu? Bukankah kamu membawa seseorang untuk mengajariku? Xia Ruofei berkata sambil menghela nafas lega, Dergo sangat sombong, kenapa kamu tidak keluar dan membuat rencana? Aku berjanji tidak akan menembak. Wajah Wu De semakin jelek. Menurut pendapatnya,
Pistol di tangan Xia Ruofei sangat mempesona. Selama senjatanya ada di Xia Ruofei, kemana dia bisa keluar? Seandainya Xia Ruofei adalah seorang perempuan, apakah dia tidak akan dibunuh jika dia menembaknya? Peluru bukanlah mata yang panjang. Wu De telah bercampur dalam masyarakat selama bertahun-tahun, dan akhirnya memiliki kekayaan dan status saat ini, dan tentu saja dia semakin putus asa. Saudaraku, karena tidak ada saranmu, maka kami akan kembali. Wu De berkata dengan wajah dingin, kami akan mengetahui masalah ini hari ini. Saya tidak akan mengganggu Tuan Li di masa depan. Setelah itu, Wu Dei melambai dan berkata, ayo pergi. Saat ini, Xia Ruofei berkata dengan lemah, aku melepaskanmu. Meskipun suaranya sangat membosankan, dia menerima pembunuhan Shen Han yang mematikan, sehingga orang-orang kulit hitam besar itu hanya bisa gemetaran. Wu De juga tercengang. Ia bahkan membenarkan bahwa pemuda ini adalah orang yang putus asa. Hanya mereka yang tangannya berlumuran darah yang akan mengalami pembunuhan seperti ini. Wu Dei mengertakkan gigi dan berkata, saudaraku, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apapun secara mutlak. Mari tetap terhubung dan bertemu di masa depan. Aku bukan, jelas, tidak ada minat untuk bertemu denganmu. Xia Ruofei berkata, jika kamu di sini hari ini, jangan pergi. Tetap di sini. Wajah Wu De berubah drastis dan suaranya menjadi dingin. Dia berkata, saudaraku, jangan berpikir bahwa tidak ada senjata di tanganmu. Saya punya lebih dari 100 saudara laki-laki di sini. Apakah peluru senjatamu terpakai? Belum selesai. Arti ancaman Wu De jelas, artinya jika Xia Ruofei masih harus bekerja keras, maka dia hanya bisa mati. Jika Anda benar-benar ingin mengambil langkah itu, lebih dari 100 orang akan bergegas bersama. Xia Ruofei tidak bisa mengalahkan beberapa orang bahkan jika mereka menembak tanpa senjata virtual. Lagi pula, pelurunya terbatas. Namun, Xia Ruofei tidak mengubah wajahnya, dan wajahnya masih tersenyum santai. Dia berkata, kamu bisa mencobanya. Apa yang kamu inginkan? Wu De bertanya dengan marah. Apakah telingamu tertutup? Xia Ruofei berkata tanpa basa-basi, saya ingin kalian semua meninggalkan Laozi di tempatnya. Siapa yang berani bergerak, peluru saya tidak bermata panjang. Kamu, Wu De Qiu lahir di cerobong asap. Saya menyarankan Anda untuk menerimanya jika Anda masih baik. Anda harus memiliki beberapa nyawa di tangan Anda. Jika Anda merekrut polisi, bukankah Anda terlalu baik? Ini tidak akan mengganggumu. Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh. Faktanya, Xia Ruofei masih mengeluarkan keringat. Begitu banyak orang yang tidak bisa mengendalikan suasana jika mereka tidak mempedulikan segalanya, sehingga Song Lama di rumah mungkin dalam bahaya. Namun, kualitas psikologisnya masih sangat santai, dan Wu De tidak dapat melihatnya sama sekali. Namun, perkataan Wu De barusan mengingatkannya. Dia segera menatap adik di sebelahnya. Dia memberi isyarat pada panggilan telepon di tangannya, dan adik laki-laki itu segera mengangguk sedikit. Di bawah kedok banyak pria kulit hitam, sang adik diam-diam mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor 110. Pada saat yang sama, kota Songping dan kota Wuyixian menjadi semakin gugup karena apa yang terjadi di kota terpencil ini. Panggilan telepon Direktur Lu langsung ke para pemimpin terkait di Provinsi Tenggara. Song Laowei pergi ke Wuyixian, dan di kota Yangdun dikelilingi oleh lebih dari 100 hooligan, dan sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang. Sekretaris Komite Partai Provinsi Tenggara Lin secara pribadi menginstruksikan bahwa Komite Partai Kota Songping dan pemerintah kota serta Komite Partai Kota dan pemerintah kota harus segera meluncurkan mekanisme darurat dan segera melakukan pembuangan untuk memastikan keselamatan pribadi kepala dan menghukum massa dengan berat. Pada saat yang sama, Komite Partai Provinsi dipimpin secara pribadi oleh Sekretaris Komite Politik dan Hukum, dan rekan-rekan terkait dari Biro Keamanan Umum Provinsi bergegas ke kota Songping. Tentu saja masyarakat di provinsi tersebut masih jauh dari mampu menghidrolisis rasa haus. Mereka akan menangani beberapa hal berikut. Yang benar-benar membuat gugup adalah kota Songping dan Gunung Wuyi di kota Wis adalah kota setingkat kabupaten, yang termasuk dalam kota Songping setingkat prefektur. Dalam waktu singkat, pesanan tersebut sampai ke kota Wis di mana Wis benar-benar dapat menanganinya. Komite Tetap Komite Partai Kota Songping, Komite Kota Wis, Buku, Du Xiaohai mendapat berita ini, tetapi juga terkejut. Sebagai kota wisata yang terkenal di dunia,
Wu Yixian memiliki banyak kesempatan untuk menerima pemimpin di semua tingkatan, namun pemimpin seperti Song dan Lao masih sangat jarang. Apalagi mantan lapisan inti Daxi justru datang ke Wu Yixian tanpa menyapa. Yang lebih konyol lagi adalah bahwa kota ini sekarang dikelilingi oleh lebih dari 100 ras campuran di sebuah kota kecil. Du Xiaohai mengeluarkan keringat dingin sesaat, yang merupakan perasaan sangat dingin dari kepala hingga kaki. Pikiran pertamanya adalah dia akan mengakhiri karirnya hari ini. Karena hal sebesar itu, orang pertama yang bertanggung jawab tidak dapat disalahkan. Namun, Du Xiaohai masih tenang untuk pertama kalinya. Dia tahu bahwa tugas mendesaknya adalah melakukan pekerjaan tanggap darurat dengan baik. Jika dia harus menunda waktu karena keterlambatannya sendiri, dan Song yang lama terluka, tidak akan mudah untuk mengakhiri kehidupan politik. Mungkin dia harus bekerja di kelas. Du Xiaohai, yang dengan cepat tenang, mulai mengeluarkan serangkaian perintah. Dia tidak punya waktu untuk mengadakan pertemuan apapun, dan dia tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan para pemimpin. Dia langsung menghubungi unit tertentu di bawah perintah. Biro Keamanan Umum Kota segera bertindak dan sejumlah besar petugas polisi dikerahkan. Du Xiaohai menganggap gangster pengepungan yang lama, dan kepolisian dari Biro Keamanan Umum jelas tidak memadai. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya beralih ke garnisun setempat. Tidak ada garnisun lain di kota Wis, dan ada juga skuadron polisi bersenjata dan pemadam kebakaran yang dikerahkan di unit reguler tingkat kabupaten. Skuadron polisi bersenjata menerima kepemimpinan ganda. Oleh karena itu, setelah Du Xiaohai menelepon, seluruh skuadron segera berkumpul dalam keadaan darurat. Semua orang dengan cepat menerima peralatan itu. Segera, polisi bersenjata menaiki truk dan bergegas ke arah kota Yangdun. Para pemimpin Provinsi Tenggara dan kota Songping sedang dalam perjalanan ke Wu Yixian. Du Xiaohai tidak menghadiri acara penyambutan. Dia mengikuti kendaraan gelombang pertama Biro Keamanan Umum dan bergegas ke kota Yangdun. Faktanya, masih ada sekelompok orang yang bergegas ke kota Yangdun lebih awal. Yaitu tim keamanan yang dipimpin oleh Su Wu dan Huang Fang. Direktur Lu menelepon para pemimpin terkait di Provinsi Tenggara. Itu perlu untuk menurunkan lapisan-lapisan itu. Butuh sedikit waktu, dan Su Wu serta yang lainnya langsung menerima telepon dari Direktur Lu dan segera bergegas. Oleh karena itu, Su Wu dan Huang Fang berada di garis depan polisi bersenjata dan keamanan publik. Sepanjang jalan, Su Wu dan yang lainnya sedang terburu-buru, dan di sisi kota Yangdun, siar Wofei masih bagus. Adapun Wude, saat ini, Tuhan juga sedang duduk, berdiri berhadap-hadapan dengan wajah tenang. Karena di bawah instruksi Wude, sang adik diam-diam mengambil ponselnya untuk melaporkan polisi, dan mengatakan bahwa seseorang terluka dengan pistol, orang tersebut mungkin melarikan diri dari penjahat. Pengelolaan senjata api di Tiongkok sangat ketat, dan polisi yang terlibat dalam kasus senjata pasti akan memperhatikannya. Wu De dapat meramalkan bahwa sejumlah besar polisi akan segera tiba di tempat kejadian. Dia membenci dalam hatinya dan berkata, "Wah, apakah kamu tidak digantung?" Setelah beberapa saat polisi datang, saya lihat bagaimana Anda digantung. Kedua belah pihak menemui jalan buntu selama 10 menit. Terdengar deru mesin yang berpacu di jalan-jalan tua kota, dan dua mobil Mercedes hitam melaju kencang. Su Wu dan Huang Fang melihat toko kecil tempat Song berada dikelilingi oleh begitu banyak pria kulit hitam dan putih. Dia tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya dan langsung menuju ke pria kulit hitam itu. Orang-orang kulit hitam takut untuk menghindari mereka di kedua sisi, dan mereka semua keluar dengan sebuah lorong. Mobil Mercedes-Benz itu langsung meluncur menuju pintu bengkel kelistrikan sebelum berhenti. Su Wu dan yang lainnya segera turun dari bus. Ketika dia melihat siar Wofei memegang pistol dan menjaga pintu toko, hatinya sedikit kendur. Siar Wofei melihat Su Wu dan yang lainnya, menyeringai dan berkata, aksinya sangat cepat. Lumayan, kemampuan daruratnya oke. Su Wu, apa isi hati dan lelukonmu? Dia dengan penuh semangat bertanya, jika kamu terbang, kepalanya baik-baik saja. Di dalam rumah, siar Wofei berkata dengan mudah, Huang Li, orang yang membawamu ke dalam untuk melindungi kepala. Cukup dengan memiliki stafku dan Su di sini. Bagus. Huang Fang dengan cepat merespons.
Dia mengambil alih penjaga keamanan untuk membuka pintu kecil di pintu bergulir dan menyelinap ke dalam toko. Kemudian Xia Ruofei berkata kepada Su Wu, "Su Shen, awasi. Jangan biarkan cucu-cucu ini lari." Su Wu juga bergegas keluar dan melirik ke arah para perusuh lalu bertanya, "Apa-apaan ini? Apa yang dilakukan orang-orang ini?" "Sekelompok orang jelek." Xia Ruofei memandang mereka dengan jijik. "Sepertinya kepala ular di sini. Namanya Dege. Saya ingin mengajak Tuan Li pergi ke pabrik teh sebagai konsultan teknis. Setelah ditolak, saya akan menemui Anda." Langit datang ke sini dan mengancam intimidasi. "Hari ini, saya datang ke sini lagi dan diajari untuk melarikan diri. Saya tidak menyangka mereka begitu berani. Mereka langsung menarik beberapa truk dan datang untuk memblokir toko. Palung, ini terlalu melanggar hukum." Su Wu juga sedikit terkejut. "Bukan begitu," kata Xia Ruofei. "Situasinya mendesak. Saya menembak langsung, kalau tidak saya tidak bisa membantu mereka." Kemudian Xia Ruofei menyeringai dan berkata, "Su Shen, setelah kembali, laporan tentang penggunaan senjata api ini untuk Anda tulis. Saya tidak peduli dengan hal-hal ini. Ketika saya menggunakan senjata selama misi, saya pasti harus menulis laporan, termasuk waktu, tempat, dan penyebab, dan peralatan apa yang digunakan, berapa banyak peluru yang ditembak, apa konsekuensinya, dan seterusnya. Dan semua cangkangnya didaur ulang untuk referensi di masa mendatang." Su Wu tentu saja tidak akan peduli tentang ini. Jika bukan karena Xia Ruofei hari ini, jika ada yang salah dengan Song, staf pengawalnya tidak akan bisa memakannya terlebih dahulu. Sebaliknya, apa laporannya? Ketika Wu De dan orang lain datang, wajahnya menjadi semakin pingsan. Dukungan pihak lain jelas sangat tidak menguntungkan pihak tersebut. Jauh dari mereka, dialog Xia Ruofei dengan Su Wu tidak begitu jelas, tetapi samar-samar dapat mendengar kata-kata individu seperti "kepala" yang membuat hati Wu De mulai merasa bersalah ditentukan oleh polisi setelah selesainya polisi, pingsan dan gelisah saat ini. Wu De perlahan bergerak mundur tanpa jejak, tetapi ditemukan oleh Xia Ruofei untuk pertama kalinya. Alis Xia Ruofei terangkat, dan dia tidak ingin mengangkat tangannya. Bentak, suara tembakan yang tajam terdengar, dan peluru melewati celah antara beberapa pria kulit hitam dan kemudian menembus betis Wu De. Wu De menjerit dan langsung jatuh ke tanah. Siapapun yang berani melangkah satu langkah, permainan selanjutnya akan sama dengan teriakanmu Dege. Xia Ruofei berkata tanpa emosi. "Dan, aku tidak terlalu akurat dalam tembakan ini, tapi aku tidak bisa menjamin akan mengenainya. Di mana, mungkin kamu tidak sengaja mengenai jantung atau kepalamu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jangan berani, kami tidak bergerak. Kakak pemaaf. Para bajingan kecil itu melihat Dege ditembak seperti anjing mati. Dimanapun mereka berani melakukan setengah konfrontasi atau melarikan diri, mereka semua bergegas memohon ampun. Xia Ruofei tampak kedinginan, tetapi menatap orang-orang itu berulang kali dengan pistol. Mereka juga kedinginan, bahkan suasananya pun tidak berani keluar. Dan lebih dari 1 kilometer dari kota Yangdun, tim polisi yang terdiri dari polisi dan polisi bersenjata yang dikirim oleh kota juga bergegas. Ketika suara tembakan terdengar, Du Xiaohai di mobil. Nomor 1 mau tidak mau mengubah wajahnya, tidak. Mereka sudah menembak, percepat kecepatannya. Du Xiaohai memerintahkan dengan cemas. "Ya," kata polisi yang menyetir, dan dia segera mempercepat lajunya. Direktur Biro Keamanan Umum yang membawa mobil juga dengan cepat memberitahu mobil tersebut melalui interkom, dan kecepatan tim ditingkatkan dan bergegas menuju kota Yangdun. Di sisi Xia Ruofei, dia dan Su Wu sama-sama menatap para huligan yang acuh tak acuh di depan mereka. Tangan Wu De menjilat luka di betisnya, dan matanya menunjukkan ekspresi yang sangat menyeramkan. Dia mengutuk dalam hatinya, "Kamu sombong. Polisi datang sebentar, jadi jangan sampai terlambat menangis." Seorang gangster tua yang lahir di jalanan, dan sangat berharap polisi segera muncul, adalah sebuah ironi yang besar. Seolah Tuhan mendengar keinginan Wu De, suara sirene yang melengking terdengar dari jauh dan dekat, dan sebuah mobil polisi melaju ke jalan tua kota Yangdun. Saat mata Wu De Dun berbinar, dia menunjukkan senyuman gila dan berteriak, "Hahaha. Polisi datang. Anda tidak bisa lari. Tunggu di penjara dan ambil senjatanya." Su Wu melihat penampilan Wu De,
dan beberapa orang bertanya, jika Anda terbang, apakah cucu ini sakit? Dia sangat senang ketika polisi datang. Xia Ruofei secara alami tahu apa yang dimainkan seni bela diri di hati Wude, jadi dia tersenyum dan berkata, siapa yang tahu? Mungkin tengkoraknya patah. Susan, apakah Anda ingin memberinya suntikan sebelum polisi datang? Saya melihat dia bisa selesaikan sepenuhnya. Pasien gangguan jiwa seperti ini juga sangat menyedihkan untuk dijalani. Mari kita berbelas kasih dan membantunya. Wude berteriak dan berteriak, jangan. Jangan tembak, beberapa dari kalian, bukankah kalian datang dan melindungiku? Pria kulit hitam Wude di sebelahnya mendengar lompatan besar, dan tanpa sadar menyembunyikan 2 langkah ke samping. Tembakan Xia Ruofei baru saja melewati kerumunan dan langsung mengenai Wude. Orang-orang kulit hitam itu sekarang takut akan hal itu. Ini agak bias, tapi sekarang mereka tergeletak di tanah. Wude melihat adik-adiknya berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka sangat marah hingga mereka memikirkannya jika tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah kembali, mereka harus belajar dari beberapa hal yang tidak bersifat jangka panjang ini. Tak lama kemudian, mobil polisi sudah melaju ke sisi toko. Wude, seperti ibu mertuanya yang telah pergi selama bertahun-tahun, berteriak sambil menangis, "Kamerat! Tolong, tolong!" Sebagian besar pasukan polisi di kota telah ditilang. Polisi segera mengepung mereka dengan sebuah mobil. Mereka semua dipersenjatai dengan senjata. Petugas polisi yang bergegas ke depan mengenakan rompi anti peluru. Mereka terlihat sangat gugup. Ini juga sangat normal dalam pandangan Wude. Ketika adik laki-lakinya menelepon polisi, dia mengatakan ada preman bersenjata di sini, dan dia juga menembak dan melukai orang. Menanggapi keadaan darurat seperti itu, polisi pasti akan menjadi musuh. Namun, ketika Wude melihat sekelompok truk militer di belakang mobil polisi dan melompat ke dalam tim polisi bersenjatakan amunisi, dia terkejut. Polisi bersenjata ini berjumlah puluhan orang. Para prajurit dilengkapi dengan senapan otomatis lengkap dengan 95 gaya. Mereka semua kedinginan. Mereka hanya berkumpul di depan truk dan dengan cepat mulai memecah kerumunan. Mulut Wude terbuka lebar, dan hatinya berkata bahwa gerakan ini terlalu besar. Apakah orang yang menerima polisi salah? Hanya ada satu penjahat bersenjata di sini. Bahkan dengan senjata selanjutnya, ada 2 orang. Kok banyak sekali polisi bersenjata? Apakah ini semua pemindahan polisi bersenjata kota? Bukan. Bisakah kedua orang ini menjadi teroris yang sangat berbahaya? Wu Daiwei berpikir bahwa semakin besar kemungkinannya, ketidakpedulian terhadap kehidupan ketika Xia Ruofei mulai menembak, dan pembunuhan di langit, sehingga dia sekarang merasa gemetar. Ketika tentara polisi bersenjata melihat Xia Ruofei dan Su Wu sama-sama memiliki senjata, mereka tiba-tiba menjadi gugup. Semburan suara terdengar, dan mereka semua menghantamkan peluru ke arah todongan senjata ke arah Xia Ruofei dan Su Wu. Jangan bergerak, letakkan senjatanya. Polisi bersenjata itu berteriak keras. Wude sangat bersemangat dan berteriak, kawan polisi itu adalah mereka. Mereka dilukai dengan senjata dan ditangkap. Gaun hitam itu juga mengatakan bahwa dia memiliki beberapa nyawa di tangannya. Pasti diinginkan, kata-kata Wu. De belum selesai. Moncong senjata dingin ada di kepalanya. Seorang tentara polisi bersenjata berteriak, pegang tanganmu, jangan bergerak. Wude sangat ketakutan sehingga dia memeluk tangannya dan memeluk kepalanya. Mulutnya pun menjelaskan, kawan, kami yang menjadi korban. Polisilah yang kami laporkan. Diam, kata prajurit polisi bersenjata itu dalam sekejap. Wude dengan cepat menutup mulutnya. Di sini, Xia Ruofei dan Su Wu bekerja sama untuk menggantung moncongnya, dan kemudian perlahan-lahan meletakkannya di tanah. Ketika mereka melihat pasukan ini, mereka tahu bahwa polisi dan polisi bersenjata ini pasti telah tiba setelah Direktur Lu memberitahu pemerintah setempat. Wude, seekor ular lokal, mungkin memiliki sedikit persahabatan dengan beberapa polisi akar rumput, tetapi sangat mustahil untuk memanggil begitu banyak polisi dan polisi bersenjata dengan peluru tajam. Belum lagi Wude, bahkan beberapa otoritas lokal pun tidak mampu melakukannya. Khusus penggunaan TNI Polri harus berupa perintah darurat yang dikeluarkan oleh atasan, kemudian pimpinan daerah dapat berkoordinasi secara langsung. Oleh karena itu, Xia Ruofei dan Su Wu sangat lega setelah meletakkan senjatanya. Xia Ruofei berkata dengan mudah, saudara-saudara dari polisi bersenjata,
lawannya adalah gerombolan pemimpin pengepungan, kami adalah staf di sekitar kepala. Apakah Anda punya bukti identitas? Tanya seorang petugas polisi bersenjata. Faktanya, ketika dia melihat keduanya menggunakan perlengkapan standar, mereka percaya pada kata-kata Xia Ruofei, tetapi dia tidak berani santai. Tentu saja, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Susan, tunjukkan padanya dokumenmu. Su mengangguk dan kemudian berkata, saudaraku, saya akan mengambil dokumennya sekarang, jangan gugup. Dia benar-benar khawatir jika dokumennya sendiri, rekrutan di sisi lain dari polisi bersenjata mengira mereka sedang jongkok senjata, dan jika mereka terguncang di bawah tekanan, senjata akan ditembakkan, maka itu bisa menjadi tragedi. Jadi Su memberi tahu mereka sebelumnya, dan kemudian perlahan-lahan memasukkan tangannya ke dalam saku bagian dalam pakaiannya. Kemudian dia menarik sedikit kartu petugasnya dengan kecepatan yang sangat lambat. Prajurit polisi bersenjata melihat Su telah mengeluarkan sertifikat merah. Ini sedikit melegakan. Dia maju untuk mengambil kartu perwira militer Su dan membukanya untuk memeriksanya lagi. Kemudian dia menutup dokumen itu dan membungkuk kepada Su dan berkata, kepalanya bagus. Pangkat Su adalah mayor, lebih tinggi dari instruktur kapten skuadron polisi bersenjata mereka. Dia juga merupakan kepala pasukan. Perwira prajurit memperingatkan para prajurit untuk menurunkan senjatanya dan berkata, mohon tunggu kepala, saya perlu melapor ke atasan. Su mengangguk sedikit dan berkata, pahami, pergi. Pada saat ini, pencatatan buku Komite Kota Du Xiaohai juga didampingi oleh Direktur Keamanan Umum dan Skuadron Polisi Bersenjata Zhang. Sersan itu berlari untuk sebuah upacara di masa lalu, dan kemudian menyerahkan sertifikat petugas Su kepada Du Xiaohai, dengan mengatakan, sekretaris laporan, ada 2 orang yang mengaku sebagai staf kepala tertentu, ini adalah salah satu dokumennya. Petik 2. Du Xiaohai mengangkat alisnya dan mengambil kartu perwira militer itu untuk membukanya. Ketika dia melihat tulisan, Biro Penjaga, di atasnya, dia segera berkata, ayo pergi. Du Xiaohai dan rombongan berjalan cepat menuju Xia Ruofei dan Su. Komandan skuadron polisi bersenjata melambaikan tangannya dan memberi isyarat bahwa polisi bersenjata yang masih waspada di sekitar Xia Ruofei telah disingkirkan. Du Xiaohai langsung menemui Su dan sertifikat resmi sang jenderal dikembalikan kepadanya. Kemudian Du Xiaohai bertanya dengan gugup, Su Mayor, saya adalah catatan buku Komite Kota-Kota Wuishan, bolehkah saya bertanya, kepala baik-baik saja Su datang di belakangnya. Dia tidak tahu banyak tentang situasinya, jadi dia menoleh dan menatap Xia Ruofei. Xia Ruofei berkata dengan lemah, kepalanya sangat aman. Setelah mendengar kata-kata ini, Du Xiaohai tiba-tiba menghela nafas lega. Dari panggilan telepon dari pemimpin Komite Kota Songping, Du Xiaohai merasa gugup. Hingga saat ini, dia tiba-tiba mengendur. Tak sedikit kader setingkat wakil besar yang merasa sejahtera. Bagus, kalau begitu bagus, kata Du Xiaohai. Penampilan Xia Ruofei sangat dingin, dan dia sedikit mengernyit dan berkata, Duo Suji, menurutku sangat penting bagi kita untuk segera menangkap semua gerombolan ini. Ini hari yang cerah, orang-orang ini berani mengepung partai dan pemimpin negara secara terbuka, itu gila dan melanggar hukum. Du Xiaohai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan dengan cepat berkata, ya. Kita harus menghukum dengan keras dan tidak meminjamkan. Setelah itu, Du Xiaohai langsung berbalik dan memerintahkan, Direktur Guo, Kapten Skuadron, segera memerintahkan rekan-rekannya untuk menangkap semua gerombolan ini. Jika Anda melarikan diri, saya hanya meminta Anda. Ya. Di saat yang sama, Kapolres dan Komandan Skuadron Polisi Bersenjata juga memberikan tanggapan. Kemudian mereka memberikan hadiah kepada Xia Ruofei dan Su, dan segera melewati komandan untuk menangkap semua gangster yang selama ini berada di bawah kendali polisi dan polisi bersenjata. Wu De telah bercampur di kota Wuishan selama bertahun-tahun, dan sekarang posisinya kecil. Dia secara alami bisa mengenali Du Xiaohai secara sekilas. Wu De dan Du Xiaohai sangat sopan kepada 2 pemuda yang mengambil senjata, bahkan dengan sedikit rasa hormat, dan beberapa orang berbicara tentang kepala berulang kali, dan mereka tidak akan tahu bahwa mereka telah menyebabkan bencana besar kali ini. Polisi bersenjata di belakangnya menjabat tangannya kembali dan membanting borgolnya.
Borgol yang dingin membuat Wu De bersemangat, dan dia juga kembali dari kelesuannya. Dia dengan cepat berteriak, "Dua kakak laki-laki, aku tidak ingin mengepung kepala. Aku tidak tahu itu. Ada kepala di dalamnya, oh." Xia Ruofei mendengar langkah besar dan mendekat. Dia memandang Wu De dengan dingin dan berkata, "Kamu tidak tahu itu tidak masalah. Faktanya adalah kamu memiliki 100 orang untuk menyerang kawan-kawan terkemuka negara dan menasihatimu. Jangan terlalu sombong, kamu harus melakukannya melewati malam, dan kamu akan berakhir dengan hantu. Tentu saja, premisnya adalah kamu bisa menjaga nyawa anjingmu kali ini." Di mana Wu De memiliki pamor ular lokal saat ini. Dia menangis dan berteriak, "Kakak, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu." Wu De sangat menyesal saat ini. Jika waktu bisa mundur, dia tidak akan pernah memilih untuk memaksa Li Zifu. Bahkan dia tidak akan membuka pabrik teh apapun. Dia punya cukup uang, meskipun dia tidak melakukan apapun, itu sudah cukup. Bahagia seumur hidup. Namun kini, sudah terlambat untuk berkata apa-apa, karena kesombongannya sendiri telah terlupakan, ia telah terjerumus ke dalam jurang kerugian abadi. Xia Ruofei memandang Wu De dengan acuh tak acuh dan berbalik. Dan mata Du Xiaohai menyemburkan api, dan berkata dengan keras, "Ambil semuanya dan bawa pergi." Du Xiaohai membenci gangster kecil ini, mungkin karena urusan hari ini, sekretarisnya pasti menjadi akhir. Du Xiaohai baru berusia 40 tahun ini. Dia masih sangat muda di antara wakil direktur. Ia juga yang termuda di komite tetap komite kota Songping. Bisa dikatakan karirnya cemerlang dan ia sedang naik daun di kancah politik. Bintang baru. Namun karena kebodohan para gangster cilik tersebut, besar kemungkinan bintang politik ini akan tumbang. Tentara polisi bersenjata dan petugas polisi secara sistematis menghancurkan semua geng. Di bawah pengawalan tentara polisi bersenjatakan senapan otomatis 95, para gangster cilik ini sangat jujur, dan suasananya tidak berani keluar, semuanya dibelenggu. Du Xiaohai dengan hati-hati bertanya, "Kamerat, di mana kepalanya sekarang? Bisakah kita bertemu dengan kepala itu? Saya harus melakukan peninjauan mendalam terhadap kepala hari ini." Xia Ruofei berkata dengan lemah, "Du Suji tunggu sebentar, saya akan pergi ke kantor." Oke, merepotkanmu." Du Xiaohai berkata dengan cepat. Xia Ruofei sedikit mengangguk dan berbalik dan berjalan menuju pintu toko. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Du Xiaohai. Sebagai pemimpin lokal, dia berhasil mengelola yurisdiksinya dengan sangat buruk. Pertama-tama, sekretaris ini tidak kompeten. Meskipun Du Xiaohai tidak memiliki hubungan langsung dengan Wu De, sekretaris adalah orang pertama yang bertanggung jawab selamanya, tetapi sekretaris harus memikul tanggung jawab kepemimpinan atas setiap masalah dalam yurisdiksinya. Xia Ruofei langsung menjatuhkan Du Xiaohai, pergi ke pintu toko, membuka pintu kecil di pintu putar, dan membungkuk ke dalam toko. Begitu dia masuk, dia menutup pintu dan menghalangi pertanyaan Du Xiaohai yang tidak nyaman. "Xiao Xia, bagaimana situasi di luar? Bagaimana cara saya mendengar suara tembakan?" Song Lao bertanya dengan sangat tenang. "Situasi sudah terkendali." Xia Ruofei berkata, "Pemerintah setempat mengirim petugas polisi dan polisi bersenjata serta tentara, dan menangkap masalah yang ada." Kemudian Xia Ruofei berkata, "Kepala tentara, hanya senjata yang saya buka, jumlah orang di luar toko lebih dari 100 orang, dan ada orang di dalam pintu. Saya tidak punya pilihan selain menembak. Jika tidak, kejadiannya tidak dapat dikendalikan. Risiko kejutan." Song Lao tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Kamu melakukannya dengan benar. Xiao Xia, tidak ada korban jiwa. Para gangster itu ditembak dan dilukai oleh saya." Xia Ruofei berkata, "Semua orang baik-baik saja." Song Lao memandang Xia Ruofei dengan persetujuan dan mengangguk. Xia Ruofei kemudian bertanya, "Kepala kota Wuyixian, buku, Kamerat Du Xiaohai bersama kawan-kawan Biro Keamanan Umum dan skuadron polisi bersenjata ada di luar, apakah Anda bertemu mereka?" Song Lao Luo menuruti keinginannya dan menoleh ke arah Direktur Lu dan bertanya, "Xiao Lu, apakah Provinsi Tenggara juga menurunkan orang?" Direktur Lu segera menjawab, "Ketua, menurut masukan dari kantor Komite Partai Provinsi Tenggara, dipimpin oleh Kamerat Lei Yong, Sekretaris Komite Politik dan Hukum Komite Partai Provinsi Tenggara.
Komite Politik dan Hukum dan Departemen Keamanan Publik Provinsi akan datang ke Wuyishan. Selain itu, pimpinan utama Komite Kota Songping telah dalam perjalanan ke Wuyishan. Song Laowen mengangguk, lalu berkata, kepada Xia Ruofei, Xiao Xia, pimpinan pemerintahan Komite Partai Lokal, saya telah menghilang untuk sementara. Setelah proses di luar, kami akan kembali ke hotel dulu. Jika tidak, setelah kedatangan Kamerat Rayong, aku harus bertemu lagi. Petik 2. Song Lao awalnya takut akan masalah, hanya untuk mengadakan kunjungan layanan mikro, tetapi hari ini, ketika dia keluar, kunjungannya ke Wuyishan terkenal di kalangan pejabat resmi Provinsi Tenggara, dan tidak mungkin untuk melakukan layanan mikro lagi. Sekretaris Komite Politik dan Hukum Komite Partai Provinsi secara pribadi bergegas dari ibu kota provinsi yang jaraknya 3 atau 400 km di masa lalu, jadi dia ingin menggabungkannya. Penting untuk diketahui bahwa para pemimpin di semua tingkatan segera pergi ketika mereka menerima berita, yang berarti waktu kedatangan mereka berbeda. Jika Song Lao bertemu Du Xiaohai saat ini, kemudian beberapa saat kemudian, pimpinan utama Komite Partai Kota Songping dan pemerintah kota tiba. Dia harus bertemu lagi. Saat Lei Yong memimpin tim ke Wuyishan, dia harus bertemu lagi. Ini sungguh terlalu merepotkan. Xia Ruofei segera berkata, mengerti. Kepala, kalau begitu saya keluar dulu. Silakan istirahat di sini. Setelah izin, kita bisa kembali ke hotel. Dengan baik, kamu telah bekerja keras di Xiao Xia. Song Lao tersenyum. Xia Ruofei membuka pintu lagi, Du Xiaohai buru-buru menyapanya, dan memandang Xia Ruofei dengan harapan. Xia Ruofei berkata dengan lemah, Du Suji, saya telah meminta kepala tentara. Kepala direktur telah menginstruksikan Anda untuk berkonsentrasi setelah pekerjaan di sini. Setelah kedatangan Sekretaris Komite Politik dan Hukum Komite Partai Provinsi, dia akan bertemu lagi. Ketika Du Xiaohai mendengarnya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan seluruh orang tersesat Du Xiaohai masih memiliki secercah harapan, tetapi Song Lao tidak bertemu dengannya, dan harapannya hancur. Ketika hal sebesar itu terjadi di wilayah hukumnya sendiri, dia merasa sekretarisnya benar-benar melakukan tugasnya. Xia Ruofei sedikit mengernyit, dan memandang Du Xiaohai, yang kehilangan jiwanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Du Suji, kamu, atau lakukan hal-hal baik di belakang sini. Kepala sedang menunggu adegan untuk kembali ke hotel setelah izin. Du Xiaohai tiba-tiba kembali dan berkata dengan cepat, oke, bagus. Ini sudah terjadi. Du Xiaohai juga menyadari bahwa yang bisa dia lakukan adalah mencoba menangani dampak pekerjaan itu sebaik mungkin. Sedangkan yang lainnya, dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan aman. Saat itu, pintu belakang terbuka lagi. Direktur Lu keluar dari dalam dan meninggikan suaranya dan bertanya, siapakah pemimpin kota Wuyishan? Du Xiaohai menjadi orang yang bersemangat dan dengan cepat berkata, halo. Saya kota-kota Wuyishan, panitia, buku, ingat Du Xiaohai. Direktur Lu mengangguk sedikit dan berkata, halo Du, Anda adalah sekretaris kepala. Du Xiaohai dengan cepat maju dan berkata, Direktur Lu, halo. Song Lao, kepala tingkat ini, sekretaris pribadi terendah di sekitarnya adalah tingkat departemen resmi, dan Du Xiaohai melihat usia Direktur Lu, dan mengetahui bahwa Direktur Lu kemungkinan besar akan menjadi wakil pemimpin kementerian, dan Direktur Lu adalah masih menjadi anggota staf Song Lao. Oleh karena itu, Du Xiaohai menurunkan postur tubuhnya. Direktur Lu berkata, Duo Suji, kepala-kepala meminta saya untuk memberi tahu Anda sepatah kata pun. Dia meminta Anda untuk tidak memiliki terlalu banyak tekanan psikologis, dan Anda dapat melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Du Xiaohai tiba-tiba meminum sup plum asam sedingin es di hari yang sama, seluruh orang menjadi segar, dan dia berkata sambil tersenyum, ya. Terima kasih kepada kepala mobil, saya juga. Meminta Direktur Lu untuk memberi tahu kepala, saya pasti akan menceritakan akibatnya. Pekerjaan tersebut ditangani dengan baik, dan dijamin masa ini akan dihukum berat. Saya pasti akan mengontrol dengan ketat pekerjaan manajemen keamanan publik untuk memastikan suasana di kota bersih dan positif. Baiklah, Du Suji, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu bekerja. Direktur Lu berkata dengan lemah. Xia Ruofei melihat ke samping dan merasakan sedikit desahan di dalam hatinya. Tampaknya Song Lao masih tak tertahankan.
Jika Anda mengandalkan amarah Xia Ruofei, sangat tidak mungkin untuk menurunkannya dengan begitu lembut. Namun, keputusan yang dibuat oleh Song Lao, Xia Ruofei tentu saja tidak akan mempertanyakan apakah itu bukan urusannya. Du Xiaohai penuh energi, dan efisiensi kerjanya jauh lebih tinggi di sini. Setelah beberapa saat, lebih dari 100 mantel nakal diambil dan dimasukkan ke dalam truk militer. Setiap kendaraan memiliki lebih dari selusin polisi bersenjata lengkap dengan peluru untuk menjaga mereka. Polisi bersenjata yang tersisa berkumpul di jalan dan bersiap untuk kembali ke kota. Jaraknya hanya belasan kilometer dari perkotaan. Bagi para prajurit polisi bersenjata ini hanyalah tarikan yang sangat mudah. Petugas keamanan publik juga naik kereta, dan Du Xiaohai secara khusus datang untuk melapor kepada Direktur Lu dan Xia Ruofei, lalu mereka naik kereta dan pergi. Du Xiaohai masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia secara pribadi harus menatap pekerjaan interogasi lanjutan terhadap orang-orang ini. Ada juga yang menjadi prioritas utama, yaitu membenahi suasana sosial. Kampanye di seluruh kota untuk memberantas kejahatan akan segera diluncurkan sepenuhnya, dan semua ini membutuhkan tanggung jawab sekretarisnya. Kota tua kota telah kembali damai. Hanya tetangga dan tetangga yang diam-diam melihat sisi ini dan membuat langkah besar hari ini. Desa dan kota kecil ini sudah lama dikenal. Dapat diperkirakan bahwa di masa depan, rumor berbagai bengkel kelistrikan Niu Yuseng akan populer di kota tersebut. Xia Ruofei dan yang lainnya juga kembali ke toko. Setelah mengetahui bahwa adegan itu telah diselesaikan, Song Lao tersenyum dan berkata kepada Li Zifu, "Afghanistan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, tapi aku juga membuat langkah besar." Li Zifu menghela nafas dan berkata, "Ini adalah semua karena aku." Untungnya, Xiao Song, kamu tidak melakukan apa-apa, kalau tidak aku bisa berbuat dosa terlalu besar. Afghanistan, apa yang kamu katakan? Song berkata, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu tentang hal semacam ini. Jika bukan hari ini, aku tidak tahu apakah kamu terluka karena pelecehan para hooligan. Itu dia. Berbicara tentang ini, Song Lao juga mengungkapkan warna tegas, mengatakan, sekarang beberapa orang di daerah setempat benar-benar tidak enak dilihat, terlalu sombong. Harus dihukum berat. Pada saat ini, Song Rui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakek Li, saya mendengar bahwa geng itu sangat memaksa dan menggoda, hanya ingin meminta Anda keluar untuk menjadi konsultan teknis di pabrik teh mereka, dan lepaskan kelakuan orang-orang ini, sebenarnya ini adalah hal yang sangat baik. Mengapa kamu tidak setuju untuk keluar?" Li Zifu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selain teh yang saya minum, saya tidak memberikan teh selama lebih dari 10 tahun. Kemudian Li Zifu hanya berkata bahwa dia melakukannya, tidak ingin memperlihatkan wajahnya. Ternyata dalam beberapa tahun terakhir, pasar teh terus meningkat. Beberapa petani teh lokal tidak terlalu memperhatikan bisnisnya. Situasi penetapan harga yang buruk dan acak sangat umum terjadi. Beberapa orang meminta Li Zifu untuk mengambil gambar dan berani menyatakan bahwa mereka telah mengundang para master, ahli teh kelas Li Zifu secara pribadi duduk di kota, dan teh kelas atas semuanya berasal dari tangan Li Zifu dan seterusnya. Faktanya, kualitas teh yang dijual orang-orang tersebut kurang bagus, dan harga Li Zifu dijual dengan harga tinggi. Pada akhirnya, itulah reputasi Li Zifu. Setelah 2 atau 3 kali kejadian seperti itu, Li Zifu yang selama ini selalu memperhatikan reputasinya langsung menyatakan akan mundur dari industri teh dan tidak lagi membuat teh untuk pabrik teh manapun. Li Zifu tidak peduli dengan kenikmatan materi. Ia menghargai warisan budaya teh. Dia bisa memperlakukan teh sebagai cintanya sendiri. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang yang menawarkan perawatan menarik dengan bayaran tinggi, namun dia semua ditolak mentah-mentah. Hingga saat ini, Wu De juga menatap papan nama emas Li Zifu. Dia ingin meminta Li Zifu keluar dari gunung. Li Zifu masih menolak sikapnya dengan tegas. Untuk gaji 100.000 tahun Wu De, perumahan dan perawatan mobil, dia pada dasarnya diremehkan. Saya hanya tidak menyangka Wu De bukanlah pengusaha yang serius. Begitu godaan lembut tidak dapat mencapai tujuannya, ia mulai menggunakan set ancaman. Akhirnya, segala sesuatunya menjadi terlalu besar dan tidak terkendali. Setelah mendengarkan kata-kata Li Zifu, Xia Ruofei dan yang lainnya menunjukkan kekaguman.
Mereka menghormati etika profesional pria berusia hampir 100 tahun itu. Semua orang dengan tulus mengaguminya. Song Lao berkata dengan penuh emosi, Afghanistan, kamu tetaplah Afuge yang tidak bisa menahan pasir di tahun itu. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berubah. Oh, aku tidak bisa mengubahnya sepanjang hidupku. Li Zifu berkata sambil tersenyum. Afghanistan, aku akan kembali ke hotel. Song Lao bangkit dan berkata, apakah lebih baik pergi ke hotel bersamaku? Ada beberapa kamar di suiteku. Mari kita bicara denganmu malam ini. Li Zifu menggelengkan kepalanya dan berkata, lagu kecil, hari ini ada hal besar, kamu pasti punya banyak hal yang harus diselesaikan, aku tidak akan ikut bersenang-senang, jika kamu belum meninggalkan Wuyishan besok, aku akan pergi ke hotel untuk menemuimu. Song Lao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Afgan, kamu akan istirahat hari ini. Setelah itu, Song Lao Tong Niu Yuseng dan Li Guizi juga menyapa dan berjalan keluar. Begitu dia keluar, Huang Fang dan yang lainnya akan bersikap tegas dalam melindungi Song dan Lao, dan Huang Fang sangat ketakutan. Kini mereka menjadi lebih berhati-hati. Sebelum Song pergi ke mobil, dia melihat Li Zifu juga keluar bersamanya dan pasangan Niu Yuseng, dan dengan cepat berkata, Afghanistan, jangan kirim, bagian luarnya besar, ayo masuk. Li Zifu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, saya dalam keadaan sehat. Saat dia berkata, alis Li Zifu sedikit berkerut, dan dia mengulurkan tangan dan memegang tanduknya, wajahnya memucat. Song Lao dengan cepat bertanya, Afuge, apa yang terjadi padamu? Wajah Li Zifu dengan cepat kembali normal dan berkata, tidak apa-apa. Kadang-kadang sakit perut, tapi kadang juga sakit sebentar. Dulu tidak apa-apa. Song Lao memandang Li Zifu dan menemukan bahwa dia tampaknya tidak memiliki masalah serius, jadi dia berkata, baiklah, Afgan, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu merasa tidak enak badan atau pergi ke pemeriksaan sesegera mungkin. Jika kamu terlalu besar, kamu tidak bisa mengatasi masalah apapun dengan tubuhmu. Aku tahu, kamu naik bus, kata Li Zifu. Song Lao masuk ke dalam mobil bisnis, Xia Ruofei dan orang lain juga naik ke mobil, keluarga Li Zifu berdiri di depan pintu dan melambaikan tangan kepada Song Lao. Ketiga mobil itu melaju perlahan, meninggalkan bengkel kelistrikan dan menuju kota. Di dalam mobil, Song Lao berkata dengan lemah, Xiao Lu, setelah beberapa saat sampai di hotel, kamu harus melakukan satu hal dulu, hubungi pemimpin terkait di kota Wuyishan, biarkan mereka mengatur dokter terbaik, dan melakukan pekerjaan komprehensif untuk orang Afghanistan. Pemeriksaan fisik menyeluruh, rombongan kembali ke hotel, dan tingkat keamanan di sini telah meningkat pesat. Lantai tempat Song berada juga pernah menjadi tempat bela diri. Perjalanan Song Lao tidak lagi dirahasiakan, jadi Direktur Lu tidak menyembunyikan hotel tempat tinggal Song Lao di Provinsi Tenggara. Oleh karena itu, sebelum semua orang kembali ke hotel, keamanan publik setempat dan polisi bersenjata telah menerapkan langkah-langkah keamanan tingkat tertinggi untuk hotel tersebut. Kembali ke ritme familiar, tidak ada waktu senggang saat pertama kali tiba di tempat mahal, dan Song Lao merasa tidak berdaya. Hampir tidak ada istirahat sepanjang hari-hari ini. Saya naik kereta api, pergi ke desa Siakeng untuk menyapu, dan mencari Li Zifu. Akhirnya, saya mengalami sebuah lelucon yang dibintangi oleh seorang bajingan yang bodoh dan tak kenal takut. Semua orang merasa sedikit lelah. Song Lao juga seorang lelaki tua berusia 80 tahun, dan semangatnya secara alami sedikit keras kepala. Jadi setelah kembali ke hotel, semua orang akan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Song Rui tinggal di kamar dinasti Song Lama, kamar tidur utama dan 3 kamar tidur kedua, jadi penataannya juga nyaman bagi Song Rui untuk merawat kakeknya. Kamar Xia Ruofei dan Su Wu berada di sisi kiri dan kanan suite, dan keduanya kembali ke kamar masing-masing. Saat ini, tingkat keamanan hotel tiba-tiba meningkat ke tingkat para pemimpin nasional. Xia Ruofei dan yang lainnya dapat beristirahat dengan tenang. Hanya Direktur Lu yang sibuk dengan para pemimpin Provinsi Tenggara dan kota Songping yang masih dalam perjalanan menuju Wuyishan. Song Lao bisa langsung istirahat dan menunggu hingga besok untuk bertemu dengan pimpinan terkait. Bagaimanapun, levelnya ada di sana, dan hari ini dia telah menghadapi hal sebesar itu, tidak ada yang akan mengira dia ada di rak. Namun, sebagai sekretaris Song Lao,
Direktur Lu pasti akan bertemu dengan para pemimpin terkait hari ini, dan akan memberi pengarahan kepada pihak-pihak terkait di Provinsi Tenggara hari ini. Kedua belah pihak juga akan bertukar pendapat. Setelah Xia Ruofei kembali ke rumah, pertama-tama dia menjelajahinya dengan hatinya, untuk memastikan bahwa hewan dan tumbuhan di ruang tersebut tidak memiliki masalah, dan kemudian dia mulai mempraktikkan serangkaian tindakan pertama yang ditunjukkan oleh orang-orang Xiaojin di rumah, tablet batu. Kali ini dia belajar, dan tidak berlatih di tempat tidur. Xia Ruofei mengenakan Qiuyi Qiuku, duduk di lantai ruangan. Di sisi berlawanannya terdapat jam dinding yang memudahkan untuk menghitung waktu. Dia sangat akrab dengan postur yang tampak aneh itu. Rasa sakit yang familiar datang lagi. Dia merasa meridiannya seperti terbakar. Namun pada nyeri seperti ini, aktivitas setiap sel di tubuhnya seolah terstimulasi. Di mana-mana di tubuh mengalami nirwana yang dilahirkan kembali. 3 menit, 5 menit, 6 menit. Kali ini, Xia Ruofei bersikeras 7,5 menit, 2 menit lebih lama dari latihan terakhir di ruang salju Linqing. Tentu saja, minggu ini, Xia Ruofei telah rajin berlatih setiap hari, dan waktu kegigihannya secara bertahap meningkat, tidak dalam sekejap. Pada awalnya, setiap kali Xia Ruofei dapat memperpanjang waktu, tetapi seiring bertambahnya jumlah, besarnya setiap kemajuan berkurang. Misalnya hari ini kalau dibandingkan kemarin justru meningkat. Butuh waktu sekitar 10 detik. Namun, Xia Ruofei sangat jelas bahwa 10 detik berdasarkan lebih dari 7,5 menit. Berdasarkan 5 menit bukanlah sebuah konsep sama sekali. Tindakan ini tentu semakin sulit dilakukan, dan semakin banyak pula olahraga yang didapat tubuh. Dia samar-samar merasa bahwa dia terus berlatih dan segera menemui hambatan. Bisa jadi waktu yang dia tekankan akan mencapai batasnya, dan tidak ada cara untuk menaatinya sedetik pun. Namun, setelah Anda menembus batas kemacetan, ini mungkin berarti rangkaian tindakan pertama telah selesai, dan kemungkinan besar Anda akan dapat mengakses informasi dari rangkaian tindakan kedua. Xia Ruofei selalu merasa bahwa 9 rangkaian gerakan itu sebenarnya ada dalam pikirannya sendiri, tetapi untuk beberapa alasan, semua gerakan itu terlindung. Xia Ruofei berdiri dan mendapati bahwa ia telah menghilangkan lebih sedikit kotoran. Tentu saja dia tahu bahwa ini tidak berarti efek dari latihannya berkurang, karena tubuhnya yang paling jernih, dan pengalaman menjadi ringan dan menelan setelah setiap latihan serta perasaan penuh dengan daya ledak membuatnya saya sungguh-sungguh merasakan kemajuan saya. Lebih sedikit kotoran, menunjukkan bahwa tubuh Anda telah dimurnikan sampai batas tertentu, mendekati batas yang dapat dimurnikan oleh rangkaian tindakan pertama ini. Begitu postur aneh itu diangkat, rasa sakit akupuntur dan rasa terbakar akan segera hilang. Sebaliknya, itu adalah semacam sutai yang malas, yang membuat Xia Ruofei memiliki perasaan ketagihan. Dia membilas kamar mandi sampai bersih, lalu membersihkan celana musim gugur yang ternoda kotoran hitam dan menggantinya dengan piyama bersih. Setelah Xia Ruofei pergi ke balkon untuk mengeringkan pakaian, dia menelepon Ling Qingsui lagi. Keduanya mengucapkan banyak kata-kata manis. Xia Ruofei mengatakan dengan buruk bahwa setelah kembali dari Wuyishan, keduanya harus berkomunikasi dengan baik. Ling Qingsui secara alami dapat mendengar Xia Ruofei. Arti suatu saat juga sangat pemalu. Setelah Xia Ruofei kembali ke kamar, dia langsung pergi tidur dan segera memasuki alam mimpi. Malam itu, para pemimpin terkait dari Provinsi Tenggara dan Kota Songping bergegas ke Wuyishan semalaman, tetapi Xia Ruofei sudah tidur, dan mereka diterima oleh Direktur Lu. Keesokan paginya, setelah Song Lao sarapan, dia bertemu dengan Lei Yong, anggota Komite Politik dan Hukum dari Komite Partai Provinsi Tenggara. Kali ini, Xia Ruofei juga hadir. Ketika Lei Yong dan yang lainnya tiba, Xia Ruofei memberikan denyut nadi lama kepada Song. Saat Lei Yong memasuki pintu, dia langsung melakukan tinjauan mandiri. Dia juga datang bersama Sekretaris Kota Songping dan Du Xiaohai, Sekretaris Wuyishan. Yang lainnya tidak cukup memenuhi syarat untuk diwawancarai oleh Song Lao. Karena fakta bahwa kelompoknya sendiri terkejut, Song Lao sangat murah hati dan tidak terlalu banyak mengeluarkan kata-kata kasar. Dia hanya membuat tuntutan yang jelas dan menghukum keras gerombolan pelanggar hukum tersebut. Saat membicarakan urusan Li Zifu, Song Laoke tidak begitu damai.
Song Lao memberikan pengenalan rinci tentang apa yang ditemui Li Zifu selama ini, dan kemudian berkata, seorang pria berusia 90 tahun, tetapi juga ahli membuat teh, diancam oleh sekelompok hooligan. Saya merasa bahwa pemerintah setempat pekerjaan tidak berjalan dengan baik. Ini bukan hanya masalah tata kelola jaminan sosial, tapi juga warisan budaya minum teh. Berbicara tentang hal ini, Song Lao mengambil secangkir teh dan menyesap airnya, lalu melanjutkan, dapat dikatakan bahwa kamerat Li Zifu jelas merupakan perwakilan dari teh batu Wuishan. Pembuatan tehnya adalah warisan tak berwujud yang tak ternilai harganya. Karena dalam lingkungan yang besar, masyarakat telah mengambil inisiatif untuk menghilangkan industri teh dalam 10 tahun terakhir. Apakah ada fenomena kelambanan dalam pemerintahan komite partai kita? Apakah ada kekacauan dalam industri teh kita yang perlu ditangani? Layak untuk direnungkan oleh rekan-rekan. Ketika kata-kata Song Lao selesai, punggung Du Xiaohai basah oleh keringat dingin.